Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa rafa'al ladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini merupakan bentuk refleksi kita bersama. Refleksi para penuntut ilmu yang hidup di zaman serba cepat, serba canggih, serba tampil, dan serba ingin diakui. Kita hidup di masa di mana semua orang bisa berpendapat tentang syariat, terutama di media sosial. Semua bisa menasehati dan mengoreksi orang lain, tapi sedikit sekali yang mau mengoreksi diri sendiri. Kita mengetahui bahwa menuntut ilmu merupakan amal yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadits riwayat Muslim. Hal ini menegaskan dan membuktikan bahwa para penuntut ilmu itu mendapatkan posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini, tidak semua orang yang berilmu itu bisa menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Ada ilmu yang menerangi, tapi ada pula yang justru membutakan. Ada orang yang banyak tahu tentang agama, tetapi ilmunya tidak menuntunnya kepada ketundukan. Disinilah bahaya para penuntut ilmu muncul ketika ilmu tidak lagi menumbuhkan tawadhu, melainkan kesombongan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sering berprasangka bahwa orang yang tahu banyak tentang Allah pasti akan selamat, dan orang yang tampaknya jauh dari Allah pasti akan celaka. Padahal tidak selalu demikian. Ada makhluk yang sangat alim, tahu banyak tentang Allah, bahkan berdialog langsung kepadanya, tetapi pada akhirnya ia celaka selama-lamanya. Tahukah kalian siapa itu? Ya, makhluk itu adalah iblis. Iblis celaka bukan karena ia bodoh. Ia tahu siapa Tuhannya. Ia percaya hari kebangkitan. Bahkan pernah beribadah bersama para malaikat. Tetapi semua itu tidak menuntunnya kepada ketundukan ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata, apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu? Apakah yang menghalangimu kamu bersujud ketika aku memerintahkanmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan ia, maksudnya adalah Adam, engkau ciptakan dari tanah. Di sini kita mengetahui bahwa iblis menolak bukan karena kebodohan ia, bukan karena ketidaktahuannya. Ia menolak karena ia merasa lebih tinggi. Ia menjadikan logikanya sebagai penegasan untuk kesombongannya, untuk terlihat bahwa ia merasa lebih tinggi. Hadirin,
rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari sosok tersebut, yaitu Adam dan iblis. Kedua-duanya adalah makhluk yang sama-sama memiliki pengetahuan tinggi. Sama-sama pernah berinteraksi langsung dengan Allah, tetapi pada akhirnya nasib mereka berbeda. Ini disebabkan karena apa? Karena iblis ketika ia bersalah, ia malah membenarkan dan membanggakan dirinya. Sedangkan Adam, ia baru belajar sedikit, baru diajari mengenai nama-nama benda sebagaimana firman-Nya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tetapi Adam ketika ia bersalah, ia tunduk dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan ilmu yang menundukkan dan ilmu yang meninggikan. Teman-teman hafizakumullah, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini ilmu yang kita cari membuat kita semakin tunduk kepada Allah, atau justru membuat kita semakin merasa tinggi kepada orang lain? Kalau ilmu membuat kita sulit menerima nasihat dari orang lain, mudah merendahkan orang lain, dan merasa lebih hebat dari orang lain, berarti masih ada sifat iblis yang tertanam dari diri yang perlu kita bersihkan. Ada sebuah pesan dari guru kami, Syekhuna Abdul Ghafur Maimun, ilmu itu jangan hanya dimasukkan dalam kepala, melainkan masukkan sampai dalam hati. Karena apa? Kalau ilmu yang hanya sampai di kepala, maka akan mudah untuk memintari orang lain. Sedangkan ilmu yang sampai dalam hati, maka akan mudah untuk kita amalkan. Dari ini kita bisa belajar bahwa ilmu yang sejati bukan seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, tapi seberapa banyak amal yang kita lakukan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berdoa dan mari kita amalkan semua ilmu yang telah kita dapat. Semoga ilmu yang kita dapat selama ini bisa membimbing kita, bisa membimbing langkah kita untuk tunduk dan taat kepada Allah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amalan salihan mutaqabbala. Sekian kultum dari saya, apabila banyak kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.